Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang manusia dan kebudayaan untuk menuju mata kuliah pendidikan sosial dan budaya. Materi tentunya anggota kelompok kami bergandakan 6 orang yang terdiri dari Pujianti, Ma'ulida, Nala Sada, Tijar Hazanah, Sasbina Filmisa, dan Marsyana Bidari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Pujianti. Ya, di sini ada pengertian budaya dan kebudayaan. Menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Kunjaraningrat, kebudayaan kultur berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang artinya budi atau akal. Jadi kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkut paut dengan akal. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mauli dan Fikri. Selanjutnya itu J.J. Honigman dalam buku yang berjudul The World of Man tahun 1959 membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai atau norma, dan peraturannya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kemudian, adapun unsur-unsur universal kebudayaan yang pertama yaitu bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, selanjutnya organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir adalah kesenian. Selanjutnya itu ciri-ciri kebudayaan modern. Yang pertama, hubungan yang ramai, bergantung pada ilmu dan teknik. Yang ketiga, sifat progresif atau dinamis. Yang terakhir yaitu banyak dan beragam diferensiasi. Selanjutnya ada perubahan kebudayaan. Ada 2, yaitu yang pertama perubahan alam. Alam selalu berubah. Lingkungan berubah membawa perubahan cara berpikir, hubungan antara individu dan status sosial. Yang kedua, ada proses sosial, gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada gerak masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan dari dalam disebut evolusi. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya disampaikan oleh Mutiara. Selanjutnya adalah cara-cara perubahan kebudayaan. Yang pertama ada kongruensi. Kongruensi itu adalah unsur budaya yang masuk kepada budaya tertentu dan mengisi kekosongan karena unsur budaya tersebut belum ada. Yang kedua ada fusi, yaitu unsur budaya asing yang diterima dan terbentuk dan membentuk unit baru. Yang ketiga adalah simbiosis, yaitu unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dan dapat hidup berdampingan, seperti keagamaan. Yang keempat adalah sinkrisme, yaitu 2 unsur budaya saling bertemu, unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu menjadi satu kesatuan yang sebenarnya unsur budaya tersebut saling berlawanan. Yang kelima ada akulturasi, unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima, seperti sistem pendidikan di Indonesia. Yang keenam, ada asimilasi,
yaitu unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian integral dan budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya disampaikan oleh Laila Tusana. Proses penerimaan perubahan kebudayaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, terbiasanya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Yang kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerima unsur baru disensor dahulu. Yang ketiga, corak struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. Yang keempat, suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. Dan yang terakhir, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Humaniora dalam konflik kebudayaan. Dalam konflik kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain. Hal ini perhatian orang kembali pada unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang selalu menggali lagi dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia. Contohnya, pada abad sebelum Kristus dalam kebudayaan Yunani Romawi ada konflik antara falsafah dan sastra. Contoh yang kedua, pada zaman gereja, purba dan konflik antara ilmu pengetahuan dengan dasar atau kafir dengan dasar Kristen. Contoh yang ketiga, pada abad 17 sampai abad 18, yaitu orang-orang modern memerangi orang kolot. Contoh yang keempat, pada abad 19, pertentangan antara agama dan ilmu. Dan contoh yang terakhir, sekarang timbul konflik antara ilmu eksakta yang bergelora dan super teknik modern dengan tenaga atomnya menghadapi himbauan ilmu-ilmu sosial. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Syanda Mungkin. Manusia dan kepribadian. Kepribadian merupakan pribadi. Personality, karakter self. Macamnya adalah menarik, halus. Yang kedua, kasar dan keras. Konsep kepribadian. Corak tingkah, laku sosial. Yang tampak contohnya cara berjalan dan cara berbicara. Yang tidak tampak seperti nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup. Yang kedua, corak gerak-gerik, badan manusia. Ketiga, tingkah laku manusia terhadap alam. Yang keempat, totalitas psikofisik yang kompleks. Yang kelima, organisasi psikofisik yang dinamik, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor yang pertama itu faktor dalam itu faktor dari bawaan, yang kedua itu faktor dari lingkungan. Selanjutnya ada aliran-aliran. Yang pertama itu ada aliran nativisme, yaitu kepribadian seseorang dipengaruhi dari unsur bawaan atau bakat sejak lahir. Yang kedua yaitu empirisme. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman setelah manusia lahir, yaitu teori tabula rasa ke manusia lahir seperti kertas putih. Lalu yang terakhir yaitu konvergensi, yaitu kepribadian seseorang dipengaruhi dari dalam dan dari luar, yaitu seperti bakat seni ditambah fasilitas yang ada, dia akan menjadi seniman. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian, atas kurangnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.